video Metaku akan berbeda dengan video-video sebelumnya. Kenapa? Karena hari ini gue bareng sama legendaris Dota nih. Siapa yang kenal sama cowok ganteng satu ini ya? Mungkin boleh perkenalkan diri dulu. Halo, nama saya Farhan. Saya dari tim RRQ. Nah, jadi hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang Farhan, terus tentang Dota juga ya, dan ada tentang RRQ juga yang pastinya. So, kita mulai langsung tanya-tanya aja. Ini ngobrol santai aja nih ya? Iya. Bisa dipanggil Koala ya? Koala. Semua orangnya manggilnya Koala. Boleh tahu nggak kenapa sih dipanggil Koala? Nickname-nya gitu, Koala. Emang dari kamunya bikin nickname Koala sendiri? Iya, plesetan dari nama belakang sebenarnya. Oh, dari Koala jadi Koala? Iya. Lucu juga ya? Oke, sebaik aku pengen nanya-nanya nih. Kan Koala dulu diketahui sebagai player Dota kan? Yang sebelum pensiun. Jadi kan ceritanya udah pensiun waktu itu. Ceritanya. Oh, jadi ceritanya doang nih ya. Ceritanya. Nah, sebelum pensiun akhir tahun lalu ya. Nah, itu udah berapa lama sih di dunia Dota secara kompetitif? Sekitar kurang lebih 9 tahun, 10 tahun, 9 tahun. 9 tahun, 10 tahun. Itu awal mulanya main Dota 1 atau Dota 1. Dota 2? Oh, Dota 1. Jadi dari Dota 1 tuh memang udah main gitu. Iya, udah main. Sih. Nah, terus udah pernah join di tim mana aja? Terus prestasi apa aja sih yang udah pernah digapai dan kira-kira ada yang momen-momen yang paling berkesan nggak? Kalau tim dari dulu, dari tim yang Dota 1 gitu, ada XR, Fnatic, Big Magic, terus habis itu sampai Dota 2, cuman itu aja sih, kayak DG Ultimate sama RRQ, terus RRQ terus sampai sekarang gitu. Oh, jadi memang waktu di Dota 2 itu memang cuma 2 tim doang? Iya. Pas Dota 1 nya 3 tim? Iya. Dulu pernah di Fnatic? Fnatic-nya jadi yang sponsor di Indo doang gitu. Oh Jadi gitu? dia kirimin equip, terus digaji bulanan, tapi itu Dota 1. Oh, Dota 1, tapi pernah di Fnatic lah, setidaknya keren banget ya. Nah, terus di Dota 2 nya di RRQ berapa lama nih? 4 tahun 4 tahun lebih, itu pure pro player ya? pro player. Oke, next question nih, pengen tahu, kan semua orang udah tau lah Koala pensiun akhir tahun lalu. Salah satu alasannya itu karena faktor usia dan tanggung jawab, benar nggak sih? Atau mungkin ada faktor lainnya yang Faktornya kayak kehilangan semangat bermain sih, maksudnya kayak kehilangan jiwa kompetitifnya gitu. kenapa tuh? Wah, saya juga kurang tahu. Mungkin jenuh ya. Oh, jenuh. Kayak- Oh, maksudnya kenapa bisa jenuh gitu loh? Mungkin kebanyakan kalah mungkin ya. Oh. Kalau kebanyakan kalah kan jadi kayak jenuh gitu, terus habis itu nggak ada drive-nya buat improve sebenarnya. Drive buat improve-nya nggak ada, terus habis itu daripada jadi beban tim, mendingan saya mengundurkan diri. Serius ya? Serius. Jadi sebenarnya alasannya itu bukan karena usia dan tanggung jawab? Ya itu juga part of. Oh, tapi alasan utama karena nggak ada. Iya, itu juga. Maksudnya ya sekitar 80-20, 70-30. Oh gitu. Tapi bukannya waktu Koala masih di RRQ bukannya timnya juara terus ya? Enggak juga. Enggak juga. Oh, maksudnya Nggak juga. Koala ini kan salah satu pemain terbaiknya RRQ kan, dan ya Mungkin. dan yang loh mungkin. Dan maksudnya kayak yang aku tahu memang tim pas kamu di RRQ itu timnya juara terus gitu. Waktu yang terakhir-terakhir kan udah mulai kalah. Jadi waktu kita berangkat ke China juga kalah gitu-gitu. Tapi itu udah performa kebanggaan jelek. Ya. tersendiri banget sih bisa ke China. Terus anyway kalau misalnya aku pengen tahu sih kalau waktu kamu di China itu berkesan banget gak sih? Kan mewakili Indonesia kan? Iya. Lumayan berkesan ya, kayak ada Juara chance-nya 2 kan ya? Iya, juara 2 sih, cuman kayak out of 4 tim ya, 4 tim itu jadi nggak terlalu gimana. Oh, I see. Oh, ternyata itu alasannya guys gitu. Oke, next question, katanya semakin bertambahnya usia di dunia Dota 2 itu refleksnya itu semakin kurang, makanya nggak banyak player-player yang umurnya di atas 24. Benar nggak sih menurut kamu? Refleks itu pasti berkurang sih umur, cuman kayaknya mulainya umur 30-an, tapi di umur saya sekarang harusnya udah Tapi kalau masih muda sih, baby face. face ya dong. Oke, next question. Katanya penghasilan atlet e-sport itu masih nggak stabil dan nggak bergantung cuma di gaji pokok aja, benar nggak menurut Koala?
Maksudnya kayak nggak stabilnya, asin kalau misalnya juara dapat duit lebih, kalau misalnya enggak ya udah Iya makan kayak Indomie gitu. Iya makan Indomie. Iya Kira-kira kayak gitu. gitu. Maksudnya nggak bisa bergantung cuma dapat gaji pokok doang tiap bulan, benar nggak sih? Iya harusnya. Soalnya gaji pokoknya tuh ya standar UMR sih. Maksudnya ya. Mostly semua Mostly. pro player gitu ya. Ya. Kalau di Indonesia? Nah kalau di luar Enggak. itu berapa yang kau tahu? Yang si Chuan itu kalau nggak salah dulu ya waktu dia habis stay itu kayaknya 2000-an 2000-an dolar. Ya, 2000-an plus. Kalau nggak salah habis itu dia naik lagi gaji, cuman nggak tahu gitu. lagi. Ya. Sekarang sih nggak tahu ya harusnya. Berarti sekitar 20 juta lebih ya. Oh, beda banget sama Indo ya. Beda. Jauh banget ya. Oke, terus aku mau ngobrol-ngobrol masalah game Dota 2 di Indonesia nih. Nah, menurut kamu posisi Dota 2 di Indonesia itu kayak gimana sih di taraf lokal dan internasional? Taraf lokal itu maksudnya posisi apa nih? Misalnya player-player tim-tim Indonesianya di Indo tuh sekarang kayak gimana? Tapi kalau di mata internasional tuh kayak gimana? Belum maju sih. Sekarang tuh mostly kebanyakan player Indonya itu displaynya individual skills. Oh gitu. Yang gue lihat sekarang kebanyakan kayak tim playnya itu nggak sejago tim luar gitu. Jadi mostly dia tuh menang gara-gara individual skillnya mungkin gede gitu kan. Terus habis itu dia bisa menang gitu. Tapi tim lain biasanya individual skill lebih rendah, tapi dia ngerti maksudnya cara bermain sebagai tim yang baik dan benar, fungsinya tuh kayak semuanya melengkapi gitu. Jadi gitu. bisa nutupin individual skillnya gitu. Jadi sebenarnya yang baik itu adalah harusnya main Dota itu bisa memainkan gameplay secara tim, Ya. bukan individual skill. Dua-duanya butuh. Tapi lebih ke kalau diporsikan kayaknya 50-50 mungkin 80-60-40 nggak jauh sih. nggak jauh. Bener-bener nggak jauh. Berarti individual skill juga penting, tapi bisa main secara tim juga penting. Iya. Nice. Berarti di Indo masih lebih banyak individual skill ya? Harusnya sekarang. Nah, itu yang menyebabkan mungkin tim Indo masih belum bisa ke taraf internasional. Menurut kamu? Iya, harusnya kayak gitu. Soalnya saya juga bingung kalau misalnya bedanya kalau waktu zamannya saya dulu itu tim luarnya intinya nggak terlalu tryhard gitu. Soalnya waktu saya kompetitif prize money-nya tuh nggak terlalu tinggi. Oh gitu. Jadi tryhardnya mereka dan tryhardnya kita mungkin sekarang kita lebih tryhard gitu. Oh. Kalau misalnya sekarang dia orang punya analis, punya coach, punya segala macam lengkap, itu kayak beda loh. Tryhardnya mungkin kayak jauh gitu sekarang. Itu dulu. Tapi ya maksudnya tim Indo kan sekarang juga banyak tim yang udah punya coach. Belum punya analis. Oh itu justru pentingnya harus ada analis. Maksudnya bukan analis doang sih, sebenarnya kayak intinya mereka punya strive buat lebih majunya tuh lebih berapa step ahead gitu. Terus tim Indo sekarang belum ada yang bisa keluar bener-bener kayak keluar terus habis itu makan pengalaman apa yang di luar, terus habis itu dibawa, terus habis itu di share itu nggak ada. Oh gitu, makanya Sekarang. stagnan. Iya. Stagnan. Sekarang. Berarti sebenarnya pengalaman di luar itu juga penting gitu ya. Lumayan sih. Tapi dari tim Indonesia sendiri kan juga jarang yang bisa mencapai tahap internasional. Ya soalnya sekarang yang qualifier saya, sekarang tim saya yang sekarang kayak Fnatic, Mineski itu semuanya udah world level gitu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya ada sempet qualifiernya saya, biasanya juaranya ya udah dia lagi gitu. Oh itu aja. Iya, maksudnya karena mungkin levelnya terlalu tinggi sih, makanya Indonya juga nggak tembus-tembus gitu. Kalau misalnya saya mungkin yang kayak dulu, kayak yang belum Mineski, yang belum campuran, jadi kayak dulu kan mau mainnya sekali Malaysia semua, Singapura semua, Filipina semua. Ini Sekarang ada udah, semua negara jadi satu. iya, tapi mainnya di saya gitu, kan jadi makin berat. Jadi makin susah. Regionnya jadi makin susah. Oke, next question nih. Untuk level lokal, kamu pernah bilang kalau nggak ada regenerasi pemain di Dota 2. Itu bisa jadi masalah nggak ke depannya? Jadi masalah tergantung juga sih, maksudnya kayak
buat apanya ini masalahnya? Buat kayak misalnya untuk perkembangan Dota 2 nya pasti. Dan tim-tim Indonesia ya pastinya. Tim Indonesia ya susah soalnya ya, jadi playernya Itu kembali yang ketua-tua lagi kayak saya gitu. Maksudnya baliknya nyarinya yang kayak gitu, nggak sampai cari yang muda. Tapi sebenarnya yang muda-muda itu bisa asal dikasih kesempatan sih sebenarnya. Sama ada yang ngajarin aja. Terus menurut Kola apakah nggak ada orang yang kasih kesempatan untuk yang muda-muda gitu? Sampai saat ini sih ada beberapa yang kayak misalnya yang dari EVOS yang Azura itu kan bener-bener pure kayak regenerasi pemain gitu. Karena ngeliat mostly dari leaderboard sih. Jadi kayak ini siapa nih gitu. Oh, jadi memang biasa katanya tim-tim Indo itu ngambil player itu dari leaderboard kan? Ya. Nah, justru dari situ mungkin kesempatan itu terbuka gitu. Iya. Tapi menurut Kola sendiri tim-tim Indo yang bikin tim-tim Indo itu apakah terlalu takut nggak sih kayak ngambil? Misalnya dia masuk leaderboard nih, tapi belum tahu sebenarnya skill dia benar-benar sesuai dengan itu atau enggak. Nah itu dia, makanya dites dulu. Waktu waktu pertama kali yang Azura stand-in juga itu kan harus dipoles dulu, nggak langsung kayak tiba-tiba main ya gitu, jago mekaniknya, nggak bisa main tim itu lagi, harus dipoles lagi. Oh gitu. Tapi dari Kola sendiri sebenarnya dari berapa lama sih waktu yang dibutuhkan buat ngetes player-player baru gitu? Buat ngetes sih sebenarnya kayak ngetesnya tuh, oh ini orang layak buat dibina apa enggak gitu. Iya, semingguan lah paling. Seminggu? Ya maksudnya cepet juga ya. Kita ngeliatnya kayak posisinya tuh mungkin kalau bukan buat tim ya, maksudnya kayak oh ini orang bisa dipoles, ya udah mau grow together apa enggak gitu, nggak instan jadinya. Kalau misalnya 7 hari, kalau misalnya enggak ya butuh waktu lama gitu. Kalau yang itu kan layak apa enggak gitu. Kalau misalnya layak apa enggak, mostly kita lihat tuh kayak oh ini orang yang kalau kan harus tinggal bareng satu rumah kan. Iya. Jadi kayak lihat kebersihannya lah mungkin, lihat rajin apa enggak gitu. Oh, justru dari hal-hal kecil kayak gitu dilihat. Iya, soalnya mostly kalau misalnya tinggal serumah tuh semuanya kelihatan ya. Jadi kayak misalnya orang ini malas banget gitu. Kalau misalnya orang ini malas banget, melihatnya tuh kayak yang lain tuh jadi patah semangat juga mungkin, ngaruh gitu soalnya. Oh, yang ngaruh sih. Kayak misalnya yang lain empatnya nih ya lagi main MMR terus gitu. Kayak satu hari kalau nggak ngapa-ngapain main Dota 13 game, 10 game gitu. Yang satunya main PUBG terus gitu. Kesel kan lihatnya kan? Iya. Ya maksudnya yang kayak gitu-gitu. Berarti harus disiplin juga. Ya. Make sense. Oke, next question nih. Menurut Koala apa sih yang bisa dilakuin untuk mengatasi masalah regenerasi tadi? Maksudnya kadang kan player-player juga player-player Dota mungkin yang belum masuk leaderboard, pengen masuk leaderboard gitu kan. Tapi mereka kayak udah takut duluan, kayak mungkin gak ya gue masuk tim gitu. Nah kira-kira menurut Koala hal-hal yang untuk dilakukan untuk mengatasi hal-hal kayak gitu gitu? Intinya lebih open aja sih, maksudnya kayak mostly baliknya ke tim-tim yang udah ada sih. Soalnya saya lihat gitu ya, sebenarnya waktu dari zamannya saya dulu ya tahun 2014 2015 itu banyak yang message gitu. Oh gitu. Maksudnya cuman sayangnya nggak, maksudnya oh ini apa sih, maksudnya oh dia mau ngetim, tapi kan saya udah berlima, nggak mungkin dong. Nah orang-orang yang message itu yang kayak ngajak main lah, terus habis itu kan timnya ada slot enggak gitu. Yeah. Sekarang udah di tim gede semua. Oh gitu, berarti memang harus berani gitu. Ya. Atau justru gimana? Ya sebenarnya kayak mulainya tuh dari ini sih, mulai dari leaderboard sih. Strive-nya jadi kayak step by step-nya tuh mungkin dari leaderboard, terus habis itu belajar, maksudnya belajar mekanik, belajar apa, nonton replay, terus habis itu kan pasti ngaruh ke gameplay kan. Ngaruh ke gameplay, terus MMR-nya yang mungkin sekarang top 100 gitu. Udah makin dilihat baru message gitu. Oh jadi harus ada achievement-nya dulu gitu ya? Iya, maksudnya ya mau dilihat ya pasti harus ada achievement dong. Yeah. Apalagi kalau misalnya langsung mau sama tim yang udah ada nama gitu. Misalnya top 8 Indonesia gitu misalnya timnya. Kalau misalnya enggak ya udah bikin tim sendiri. Nah, bikin tim sendiri itu. Itu yang ribet. Kenapa ribetnya dari mana nih? Maksudnya harus nyari kalau misalnya dia benar-benar full dedicated ya, berarti harus nyari 4 orang lagi yang dedikasinya sama gitu. Kalau enggak imbang. Iya benar. Iya kan? Terus habis itu kayak harus 4 orang lagi yang setidaknya mainnya mungkin di atas atau maksudnya selevel. Saya kalau misalnya rank Divine 5 ya udah Divine 5 semua gitu. Kalau enggak imbang. Oh gitu, harus gitu.
iya dong. Kalau misalnya kalau enggak enggak kayak beban gitu jadinya maksudnya. iya. Oh, I see. Ya kan? Kalau harus itu 4 orang lagi harus kayak punya banyak hal gitu loh. Harus memiliki common things gitu. Biasanya kalau mau bikin tim ya. Kalau enggak maksudnya enggak akan lama gitu timnya. Oh gitu. Jadi memang harus punya banyak kesamaan, terus memang harus komitmennya juga kuat gitu ya. I see. Berarti memang harus full time gitu di Dota. Kalau misalnya mau buat tim. Kalau misalnya buat tim yang secara kompetitif yang mau juara di Indo, iya harusnya. Harusnya. Oke, nextnya. Menurut Koala, tim-tim besar di Indo kayak RRQ, EVOS, Boom, nah selain turni besar di Indo itu mereka kan sering ikut kualifikasi pro circuit ya. Tapi sampai saat ini tuh selalu kandas di tengah jalan. Nah, terus menurut Koala posisi tim-tim yang besar kayak yang tadi aku sebutin itu di taraf internasional sebenarnya dilihat nggak sih sama mereka yang di internasional itu? Oh, maksudnya gini, pasti ada perasaan kayak yang main kayak Mineski atau siapa pasti ngeliat, oh ini ketemu Boom. Menurut mereka itu kayak gimana sih? Harusnya dilihat sih. Soalnya waktu yang kayak contoh konkretnya aja, kalau misalnya Mineski ngajak latihan itu sekarang RRQ gitu juga diajakin latihan. Gitu. Oh, Scriptnya ya. Oh jadi sebenarnya memang dari tim-tim internasional itu juga sebenarnya punya ketakutan sendiri dong kalau misalnya tim-tim Indo bisa. Mungkin bukan ketakutan sih, lebih ke kayak ini orang layak gitu. Maksudnya kayak kita bisa latihan sama dia. Mungkin kayak dia di bawah, cuman dia maksudnya masih bisa kasih perlawanan gitu. Oh gitu, masih kalau bisa. Yang kayak Mineski ya gitu. Oh berarti sebenarnya karena kan bisa aja dong Mineski cari tim scrim yang lain gitu kan. Biasanya tuh yang kalau Regency itu biasanya sama si doang. Tapi top tier. Jadi kayak misalnya mungkin dia nyarinya tuh yang kayak Fnatic, SCTN, TNC gitu yang diajak latihan kan. Cuman ya maksudnya RRQ, EVOS segala macam itu pasti ada, Boom juga ada gitu. Berarti sebenarnya tim-tim Indonesia juga masih punya peluang gitu untuk bisa menang dari mereka. Bisa, kalau mana ya. Nah menurut Koala sendiri RRQ bisa nggak nih? Bisa dong, pasti. Bisa, apalagi udah jadi coach ya sekarang. Coach. Oke, yang menurut kamu ada yang kurang nggak sih dari tim Indo? Mungkin boleh secara pribadinya atau mungkin dari secara timnya. Nggak tahu sih, sekarang nggak kelihatan juga apa, maksudnya kayak kesehariannya mereka yang tim lain juga nggak kelihatan gitu. Kalau misalnya Regi kan tetap latihan terus gitu. Habis itu ya mungkin ya dari strategi sama pengalaman sih yang kurang. Strategi sama pengalaman. Nah, maksudnya Dota kan kayak rumit banget kan, jadi kayak susah banget itu. Mungkin dia gamenya skornya kalah gitu, misalnya 10 dia udah bunuh 40, cuman gamenya masih yang 10 ini masih bisa menang gitu. Kadang nggak make sense ya Dota. Karena itu kena outplay di timnya gitu. Kayak yang satu misalnya kayak udah sana ngefit aja di atas gitu ya, udah bawahnya masuk gitu, tiba-tiba nggak balance Rex gitu. Iya, maksudnya kayak itu tuh kena outplay dari segi gameplay gitu. Biasanya kalau misalnya udah menang pun masih bisa keringetan gitu. Oh gitu ya, masih deg-degan gitu masih ya, bisa di comeback. Iya. Oh I see. Berarti sebenarnya yang kurang itu adalah strategi dan pengalaman untuk di taraf internasional. Nah, menurut kau ada strategi khusus nggak sih buat ningkatin strategi yang kurang itu? Nah ini lagi nyari. Lagi nyari buat RRQ. Iya. Okay. Lagi nyari. Oke. Kan sekarang kalau udah pensi juga. Masih main Dota tapi? Masih. Ada kepikiran untuk nge-team lagi? Mungkin. Soalnya jadinya mungkin saya bikinnya tuh tim yang buat akademi. Jadi intinya mungkin ya, tapi itu masih project ya, maksudnya project doang gitu. Masih dirahasiakan ceritanya gitu. Oh, boleh tahu ceritanya. Tapi kalau itu maksudnya bawa nama RRQ atau Koala pribadi? Nah, bawa nama RRQ. Kan saya masih di sini. Oh gitu. Iya. Oh memang harus bawa nama RRQ ya. Tapi ngetimnya Koala sendiri yang main? Belum tentu juga. Mungkin saya bisa nge-post itu. Masih rahasia. Terus setelah pensiun ini kan jadi coach di sini. Ya. Atau ada kesibukan lain mungkin? Gak ada jadi coach dong. Maksudnya ya kebanyakan sekarang lagi solo juga sih, lagi rank. Mungkin main ML doang, main ML. Oh main ML juga. Main dong.
main ML juga. Jadi mau jadi pro player Dota atau ML nih? Nah, saya udah punya slot jadi player ML ke-6. Oh gitu. Oh jadi ini sudah stand-in nih? Iya, stand-in. Oke, terus berarti main game cuma Dota dan Mobile Legends? Ya mostly semuanya sih, ada Mostly AoV semuanya. juga, segala macam. Oh gitu. Tapi jadi tiap hari cuma di bootcamp, memang tinggal sini, terus mau coachin anak-anak Dota. Enggak, sekarang udah berhenti, soalnya udah ada coach yang dari Sri Lanka. Oh gitu. Terus Jadi mostly sekarang cuman kayak ngebantuin, mungkin kalau misalnya ada tambahan baru saya ikutan. Jadi coach tambahan? Iya. Oh, Jadi sekarang lagi bikin mau ya itu project baru ceritanya. Oh jadi dia lagi menjalankan project baru yang akademi tadi? Iya. Sama main ML. Oke, kayaknya kalau lebih pengen jadi player ML nih kayak daripada Dota. Oke, paling itu aja sih yang mau aku tanyain seputar Dota dan RRQ. Terus thank you banget ya Koala udah mau meluangkan waktu. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa juga subscribe YouTube-nya RRQ ya. Jadi di sana juga kalian bisa nontonin teman-teman yang mungkin tiap hari anak-anak ada Dota ya live stream. Kadang-kadang Dota, kadang-kadang AoV, kadang-kadang ML, kadang-kadang PUBG. Nah, pokoknya lengkap di sana. Lengkap gitu ya. Nah, kalian tinggal cek aja nanti YouTube channelnya, aku taruh di deskripsi. Thank you banget buat Koala. Thank you banget buat RRQ. Jangan lupa like dan subscribe juga channelnya Metako. And I will see you in the next video. Bye bye.